Baik, pada video artikel jurnal yang keempat ini, saya akan membahas satu artikel jurnal dengan judul Is Jude Soteriologi Pre-Pauline. Dalam bahasa Indonesianya yaitu apakah soteriologi Yudas sebelum Paulus? Dan mungkin juga lebih tepat diterjemahkan sebagai apakah ajaran keselamatan atau soteriologi yang dianut Yudas mendahului ajaran Paulus. Nah, artikel ini diterbitkan pada tahun 2024 yang ditulis oleh Robert W. Yarbrough. Baik, berikut beberapa hasil dari ringkasan yang sudah saya baca di dalam artikel ini. Tetapi sebelum masuk di dalam beberapa bahasan yang mungkin terkait dan yang saya ambil sesuai dengan topik saya tentang keselamatan, saya tidak akan mungkin menjelaskan secara detail tentang surat Yudas ini. Nah, hanya saja saya akan menekankan lebih kepada hal yang berkaitan dengan soteriologi. Sebelum saya membahas tentang soteriologi di dalam kitab Yudas ini, saya mungkin akan mereview kembali tentang 3 artikel jurnal yang sudah saya ringkas sebelumnya, yang berbicara tentang masalah-masalah ya seputar topik keselamatan itu. Nah, di dalam artikel ini juga sebenarnya tidak diuraikan secara lebih rinci tentang masalah-masalah. Hanya saja saya mengangkat artikel ini untuk mendukung daripada tema yang akan saya kerjakan tentang keselamatan. Dan saya rasa kitab Yudas ini begitu memberikan informasi yang sangat akurat juga tentang pemahaman yang dapat kita lihat, yang dapat kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini memuat tentang keselamatan atau soteriologi yang dianut oleh Yudas. Nah, di dalam pendahuluan yang dituliskan oleh Robert, dia berkata bahwa jika soteriologi dianggap serius sebagai doktrin keselamatan yang mencakup semua tindakan Allah yang penuh kuasa dalam membebaskan manusia dari dosa dan penghukuman serta membawa mereka kepada keselamatan. Jadi memang jelas ya dikatakan di dalam bagian pendahuluan ini bahwa doktrin keselamatan mencakup semua tindakan Allah yang penuh kuasa. Ya, jadi memang benar-benar bahwa urusan keselamatan kita menyangkut tindakan Allah, tindakan penyelamatan Allah, Allah yang berinisiatif, Allah yang merencanakan. Nah, kalau kita melihat benang merahnya nanti bahwasanya Yesus Kristus sebagai Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia yang menjadi jawaban ya atas tuntutan keadilan Allah Bapa. Ya, Yesus Kristus yang menggenapi seluruh tuntutan keadilan Allah itu. Nah, sebelum saya jauh menguraikan secara detail lagi, saya mungkin secara singkat saja ingin memberikan juga tentang satu keunikan daripada kitab Yudas ini. Ya, kitab Yudas seringkali disebut sebagai mutiara yang hilang di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Disebut sebagai mutiara yang hilang karena seorang penulis menyebut ini sebagai kitab yang paling sering diabaikan di dalam Perjanjian Baru. Ya, ini saya baca di dalam satu ringkasan juga. Nah, ini menarik sekali ya, karena kenapa kitab Yudas ini berada di tengah-tengah surat Yohanes dan surat Wahyu. Nah, tetapi walaupun surat Yudas ini hanya satu pasal, tetapi begitu baik sekali ketika dia menekankan dirinya atau menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Jadi saya melihat di sini bahwa surat Yudas ini ya dapat kita terima sebagai kanon Alkitab ya.
kita tidak dapat meragukan lagi keabsahannya. Kita tidak meragukan lagi bahwa kitab Yudas itu adalah kitab yang mungkin dikatakan orang adalah mungkin kitab yang sesat gitu loh. Nah, tidak sama sekali. Ya, saya membaca di dalam beberapa referensi-referensi lain juga bahwa kitab Yudas ini benar-benar ditulis ya oleh penulis itu sendiri yang bernama Yudas. Tetapi bagaimana kita mengenal siapakah dia? Yaitu memang di dalam kitab Perjanjian Baru ada 3 orang ya yang disebutkan sebagai Yudas itu. Ada Yudas Iskariot, ada Yudas yang dinamakan juga sebagai Tadeus, anak dari Yakobus kalau tidak salah, dan ada juga Yakobus, saudara dari Yudas, saudara Yakobus itu ya di dalam surat Yudas itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sesuai dengan yang dialami juga oleh tokoh-tokoh teologi dan mungkin bapak-bapak gereja juga, mereka percaya bahwa Yudas yang dimaksud di sini adalah Yudas saudara tiri dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mungkin itu pintas tentang surat Yudas ini sendiri. Nah, kembali di dalam poin-poin penting tentang keselamatan yang disampaikan oleh surat Yudas ini, ya saya yakin dan percaya bahwasanya Yudas juga memberikan kontribusi ya di dalam pemahaman iman Kristen kita. Walaupun sebenarnya Yudas sebagai penulis dari kitab Yudas ini tidak pernah mengklaim dirinya sebagai penyelamat ya, tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pahlawan iman. Ya, hanya saja mungkin kita bisa melihat bahwa di dalam surat ini ada satu hal yang sangat otentik ya, yaitu bagaimana isi atau muatan daripada surat Yudas ini begitu memberikan satu pemahaman tentang mungkin lebih kepada pertanggungjawaban iman kita di dalam banyak hal yang sifatnya itu lebih kepada kebiasaan hidup yang menyeleweng atau yang tidak taat tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, berikut yang hal-hal yang mungkin yang akan saya sampaikan secara ringkas tentang hal yang disampaikan oleh penulis kitab Yudas ini dalam bagian soteriologi, yaitu soteriologi adalah penyelamatan dari dosa dan penghukuman serta penerimaan kehidupan kekal melalui pribadi dan karya Yesus Kristus sebagaimana yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan yang digenapi dalam kedatangan Yesus. Nah, jadi menurut penulis ini bahwa surat Yudas ya memuat hal yang penting, yaitu penyelamatan dari dosa dan penghukuman serta penerimaan kehidupan kekal melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Nah, jadi penulis menguraikan dengan baik juga ya, dalam soteriologi yang ditemukan dalam Yudas dapat disebut sebagai soteriologi pra Paulus karena ia pasti berasal dari zaman Paulus. Jadi penulis ini meyakini bahwa surat Yudas mendahului surat-surat Rasul Paulus. Karena kenapa? Inti pengajarannya mengacu pada karya keselamatan yang meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Nah, berikutnya juga bahwa Yesus adalah juru selamat. Kenapa hanya Yesus? Mengapa hanya Yesus ya? Kenapa tidak boleh yang lain? Nah, penulis menguraikan dengan sangat baik sekali bahwa karena Yesus yang telah menyelamatkan umatnya ya, karena Yesus yang benar-benar hanya Dia yang sanggup menyelamatkan umatnya. Kalau di dalam Perjanjian Lama Allah yang merencanakan atau Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir ya, dan orang-orang yang tidak percaya dibinasakan. Nah, dalam Perjanjian Baru penulis juga memberikan satu informasi yang begitu jelas, yaitu bahwa segala sesuatu itu mengacu kepada Yesus Kristus. Nah, ada beberapa ayat yang relevan dengan penekanan-penekanan penulis yang dikatakan di dalam bagian tulisan artikel ini, yaitu di dalam Injil Matius
diuraikan juga tentang kedatangan Yesus Kristus. Pada waktu itu akan tampak di langit tanda anak manusia. Itu mengacu kepada Yesus Kristus. Dan suku di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Berarti ini tertuju kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, kemudian dikatakan juga apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan duduk di takhta kemuliaannya. Jelas lagi bahwa ini mengacu kepada pribadi Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, dan ayat-ayat berikutnya juga begitu jelas menekankan tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ya, seperti Yudas, Paulus juga menggunakan bahasa Yesus yang mengangkatnya ke status ilahi. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan di dalam surga kita menantikan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Nah, jadi walaupun soteriologi Yudas mendahului Paulus, hanya saja kita melihat secara konsistensi dari penulisan mereka bahwa banyak hal yang dapat kita lihat tentang keselamatan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, berikutnya tentang penyelamatan, ya. Jadi ketika ada juru selamat, maka ada tindakan penyelamatannya, ya. Dalam inti surat Yudas, kerikmannya atau pesan proklamasinya kita dapat lihat dalam aspek penting, yaitu karya keselamatan yang berrelasi juga atau berkorelasi juga dengan tulisan Paulus, ya. Walaupun kita melihat bahwa Paulus seorang guru pastoral dan begitu profetis, Yudas memuji Yesus kepada para pembaca yang menurutnya dipelihara untuk atau di dalam Yesus Kristus. Ya, hubungan ini menawarkan belas kasihan, damai sejahtera, kasih yang berlipat ganda. Ya, jadi memang dari tindakan penyelamatan itu, Yudas mencatat bahwa ada hal-hal yang penting yang diberikan kepada manusia, yaitu belas kasihan, damai sejahtera, kasih yang berlipat ganda. Walaupun mungkin dalam konteks itu banyak pengajar-pengajar sesat yang mengacau balaukan tentang pengajaran-pengajaran iman Kristen, ya. Mereka menganggap bahwa pengajaran iman Kristen adalah pengajaran yang tidak sah, pengajaran yang tidak fundamental, pengajaran yang tidak mendasar seperti itu. Ya, dan mungkin itu juga yang dihadapi oleh rasul-rasul Kristus waktu itu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia melakukan tindakan penyelamatan dan manusia diselamatkan dari dosa dan pelanggarannya. Nah, jadi kembali lagi di dalam poin yang sudah saya paparkan tadi, ini juga memang sangat-sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sebagai gereja, ya, atau sebagai orang-orang percaya. Ya, walaupun mungkin di sana sini kita melihat bahwa begitu banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengajaran-pengajaran. Saya coba merefleksikannya dalam kehidupan gereja masa kini, apalagi di dalam kecanggihan media sosial yang dapat kita lihat video-video pendek atau video-video berdurasi pendek ya seperti itu. Ya, orang sekali atau para netizen dengan cepatnya menangkap, mengirimkan video-video mungkin yang tidak dapat video-video yang mereka tidak cerna terlebih dahulu, ya, atau mereka tidak filter terlebih dahulu kebenarannya. Ya, saya melihat bahwa memang ini waktunya kita benar-benar memberitakan kebenaran atau Injil Kristus itu sesuai dengan pembahasan atau sesuai dengan pokok iman Kristen kita. Nah, ini hal yang sangat penting sekali ditekankan dalam pemberitaan mimbar Kristen atau pemberitaan Injil Kristus, ya. Gereja-gereja Tuhan harus setia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, dan yang mungkin yang terakhir yang akan saya mau bagikan di dalam pembacaan ini, yaitu tentang hal yang lain juga, ya, yang penulis ini sampaikan kepada pembacanya,
Dia berkata begini, bahwa Yudas menegaskan bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang berdosa. Ya, ini dituliskan oleh penulis penulis artikel ini sendiri. Para pembacanya sendiri pada prinsipnya rentan untuk jatuh ke dalam kesalahan dan kebinasaan yang diperingatkan oleh suratnya. Namun mereka memiliki iman yang melaluinya Allah Juru Selamat mereka melalui Yesus Kristus Tuhan mereka berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung dan mempersembahkan kamu dengan tak bercacat di hadapan kemuliaannya. Dengan tak bercacat di hadapan kemuliaannya dengan penuh sukacita. Ya, jadi hal-hal yang Tuhan berikan juga kepada kita, keselamatan, kelepasan, dan keamanan itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi penulis mengingatkan kepada kita, memang kita ini adalah orang berdosa yang sepatutnya dimurkai oleh Allah sendiri. Tetapi karena belas kasih Allah, karena kasih yang tidak bersyarat itu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Siapakah kita? Seperti yang saya katakan tadi di bagian awal, yaitu kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Tetapi karena kasih Allah yang besar, yang tidak lagi melihat kita karena keberdosaan kita, ya, tetapi Allah melihat kita di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa. Ya, artinya apa? Ketika kita sudah hidup di dalam dosa, maka Allah sudah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam artikel ini, mungkin ini yang saya bisa sampaikan tentang soteriologi Yudas. Ya, walaupun mungkin masih banyak kelemahan-kelemahan dalam penjabaran saya, tetapi saya kena percaya bahwa artikel ini akan memberikan penguatan di dalam 3 artikel tentang keselamatan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi setiap para pembaca. Terima kasih.